Halo Sobat Flexfree, kali ini saya akan membahas sesuatu penyakit yang mungkin tidak banyak teman-teman sudah mendengar. Namanya Thoracic Outlet Syndrome. Walaupun tidak banyak mendengar, penyakit ini bisa saja timbul. Mengapa? Karena penyakit ini sangat berhubungan sekali dengan postur tubuh dan juga kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Thoracic Outlet Syndrome adalah suatu kondisi terjepitnya saraf yang keluar dari leher ketika dia turun melewati dada. Terjepitnya bisa pada 3 tempat. Pertama adalah di daerah di atas tulang selangka, kemudian bisa juga di bawah tulang selangka, dan ketiga ketika keluar melewati otot dada. Penyebabnya bisa saja disebabkan oleh postur dari leher yang tidak tepat. Contohnya, misalnya ketika work from home, bekerja dengan laptop, kemudian posisi lehernya terlalu mendongak, bisa juga mungkin terlalu menunduk. Selain itu dapat juga disebabkan oleh aktivitas atau gerakan tangan ke atas yang berulang-ulang. Contohnya pada olahraga melempar atau olahraga berenang. Penyakit ini pun juga banyak sekali ditemukan pada atlet atau bisa saja orang yang memang hobi gym. Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa saraf yang keluar dari otot dada dapat terjepit. Sehingga ketika posisinya tidak benar, otot yang membesar tersebut dapat menjepit saraf. Sebenarnya ada juga penyebab-penyebab yang jarang, misalnya kelainan bawaan. Misalnya adalah tulang iga yang berlebih atau kondisi dari saraf yang keluar dari leher yang berbeda dari kondisi normal. Gejalanya biasanya adalah nyeri pada tangan yang menjalar dari bahu, kemudian adalah kesemutan, dan juga kadang-kadang merasa kesetrum, terasa bakal atau kelemahan. Yang unik dari penyakit ini adalah gejala tersebut timbul pada posisi tangan tertentu. Biasanya timbul pada saat tangan ini diangkat ke atas. Dapat juga ditemukan gejala terjepitnya pembuluh darah. Karena kita tahu di daerah dada sini pun juga terdapat pembuluh darah, arteri dan vena. Sehingga gejala yang khas juga adalah dapat ditemukan kebiruan pada tangan bila cukup parah jepitannya, dan nadinya pun juga dapat berkurang atau hilang pada kondisi tangan tertentu. Pemeriksaan yang dibutuhkan untuk mendiagnosis Thoracic Outlet Syndrome ini biasanya dapat dibagi menjadi 2 hal. Pertama, yaitu untuk mengkonfirmasi apakah penyakitnya adalah penyakit Thoracic Outlet Syndrome. Yang kedua adalah untuk mengeksklusi atau menyingkirkan penyakit-penyakit lain yang memiliki gejala-gejala yang mirip. Nah, oleh karena itu, dokter biasanya menanyakan riwayatnya. Apakah ada gejala-gejala seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu nyeri, kesemutan, atau bakal pada kondisi-kondisi tangan tertentu. Dokter juga akan memeriksa postur dari leher. Apakah terlalu melengkung ke depan, ya, yang kita sebutnya sebagai hiperlordosis, atau malahan berkurang sehingga lehernya terlihat melurus atau straight cervical. Dapat dilakukan juga pemeriksaan X-ray atau ronsen untuk mengkonfirmasi posisi dari leher tersebut. Nah, dapat juga dilakukan pemeriksaan EMG, yaitu rekam saraf. Namun, bila EMG-nya negatif hasilnya, juga tidak menyingkirkan mengenai penyakit ini. Jadi EMG sendiri pun juga bukan suatu pemeriksaan yang konfirmatif atau yang pasti apakah penyakit ini ada atau tidak. Nah, selain itu kita juga melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan apakah ini merupakan gejala dari penyakit lain. Misalnya kita melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan untuk menyingkirkan penyakit CTS atau carpal tunnel syndrome. Kita juga melakukan pemeriksaan MRI bila diperlukan, MRI cervical atau MRI leher, untuk menyingkirkan saraf terjepit di daerah leher yang disebutnya HNP atau hernia nucleus pulposus cervical. Nah,
untuk pengobatannya biasanya kita mulai dulu dengan terapi fisik dan obat-obatan. Terapi fisik atau fisioterapi yang dilakukan adalah untuk meregangkan otot-otot yang kencang sehingga jepitan pada saraf tersebut dapat berkurang. Selain itu, kita juga ajarkan dan kita berikan latihan untuk memperbaiki postur dari lehernya, dan juga kita lakukan peregangan dari otot-otot dada, terutama otot dada bagian depan, dan penguatan otot-otot dada di bagian belakang, sehingga jepitan saraf pada daerah dada berkurang. Kemudian dapat juga dilakukan terapi traksi atau DTS, Decompression Traction System, pada daerah leher untuk mengurangi juga kekencangan otot-otot di daerah leher. Bila cukup berat, dibutuhkan operasi, walaupun biasanya pada kasus yang sangat berat dan angkanya tidak banyak. Jadi demikian penjelasan saya mengenai penyakit thoracic outlet syndrome ini yang dapat disebabkan oleh postur, aktivitas, dan kemudian pemeriksaannya juga sudah saya jelaskan, serta pengobatannya termasuk adalah peregangan dari otot-otot dan juga terapi DTS atau Decompression Traction System. Bila sobat Flexfree ada yang merasa mengalami gejala-gejala tersebut atau curiga bahwa dirinya mengidap thoracic outlet syndrome, dapat datang ke klinik Flexfree atau ke dokter atau klinik lain terdekat.